kami kelas 9. Bagaimana kabarnya? Harap kalian masih sehat, semangat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Baiklah anak-anak, tak terasa minggu yang lalu kita sudah berjumpa biarpun lewat video. Dan minggu ini kita berjumpa kembali lewat video pembelajaran di pagi hari ini. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita di pagi hari ini, Ibu harap anak-anak kami semua sudah mempersiapkan buku, pulpen, ataupun perangkat belajarnya untuk di pagi hari ini. Dan sekarang marilah kita melanjutkan materi kita untuk pagi hari ini. Tetapi marilah dulu kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Anak-anak kami yang terkasih, Injil yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 19 ayat 23 sampai 30. Begini bunyinya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi
banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak Ibu, sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kita satukan diri kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Besar, pandanglah kami umat-Mu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian dan juga ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menyadari pentingnya kehadiran orang lain dalam usaha mengembangkan iman kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang bertahta dan berkuasa dalam kerajaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak Ibu, pada pertemuan-pertemuan yang sudah sebelumnya kita sudah mempelajari, yaitu materi kita yaitu beriman dan beriman Kristiani. Ya, beriman dan beriman Kristiani. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Materi kita yang baru yaitu, coba kamu buka bukumu nak, buku paketmu, ya. Iman dan kebersamaan dalam jemaat. Nah, dari materi ini kita dapat memahami bahwa iman itu pertama-tama personal, ya. Karena menyangkut hubungan saya dengan Tuhan secara pribadi, ya. Jadi sekali lagi Ibu katakan, iman itu personal karena menyangkut hubungan saya dengan Tuhan secara pribadi, ya. Hasil dari perjumpaan saya dengan Tuhan secara pribadi. Perjumpaan saya juga dengan Tuhan secara pribadi menumbuhkan, melahirkan iman di dalam hati saya. Nah, tetapi untuk pertumbuhan dan perkembangan iman itu, saya membutuhkan jemaat. Saya membutuhkan komunitas. Saya membutuhkan gereja. Tanpa jemaat, tanpa komunitas, dan tanpa gereja, iman saya tidak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, untuk memudahkan materi ini, Ibu akan menceritakan sebuah cerita. Jadi, ada sepotong kayu bakar yang tadinya kayu itu membara karena dia berada di perapian bersama dengan kayu-kayu yang lain yang sudah membara. Tetapi begitu saya pisahkan dalam waktu yang cukup lama, akhirnya kayu yang setangkai itu tidak lagi membara. Bahkan apinya sudah mati. Dan kalau saya ingin agar api itu bersama dengan kayu-kayu yang lain yang masih membara, artinya kayu yang setangkai itu bagaikan saya. Ketika saya berada bersama dengan jemaat yang iman mereka menyala satu sama lain, maka iman jemaat yang menyala itu akan menumbuhkan atau membuat iman saya juga menyala. Tapi begitu saya terpisah dari jemaat, maka iman saya bisa redup
dan bahkan mati. Ya. Maka tidak ada cara lain yang lebih tepat untuk menyalakan dan untuk menghidupkan iman saya kembali selain daripada kembali ke jemaat. Hidup bersekutu bersama dengan anggota jemaat. Jadi sekali lagi, iman itu personal karena menyangkut hubungan saya dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi untuk pertumbuhan dan perkembangan iman saya membutuhkan jemaat, dan di dalam jemaat iman saya bertumbuh dan berkembang bersama dengan iman jemaat-jemaat yang lain. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita mau melihat bahwa aktivitas apakah yang ada di dalam gereja yang dapat menumbuhkan iman kita? Bahwa di dalam gereja ada perayaan Ekaristi. Itu di dalam gereja Katolik. Perayaan Ekaristi merupakan sumber dan puncak iman kita, sumber dan puncak kehidupan rohani Kristiani. Jadi, di dalam perayaan Ekaristi, iman saya dapat bertumbuh dan berkembang. Kemudian, pada waktu perayaan Sabda yang saya ikuti, di mana sabda Tuhan diperdengarkan dan direnungkan bersama dengan anggota jemaat yang lain. Di sana juga iman saya akan bertumbuh dan berkembang. Lalu, pada saat saya melakukan doa, baik doa bersama maupun doa yang saya lakukan setiap saat secara pribadi, iman saya juga bertumbuh dan berkembang, dan banyak kegiatan atau aktivitas lain yang ada dalam komunitas, yang ada dalam jemaat, yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan iman saya, yang dapat menghidupkan iman saya. Jadi, anak-anak ibu sekalian, jemaat itu, komunitas itu, gereja itu adalah suatu tempat atau wadah di mana iman kita akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini pembelajaran materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Berharap anak-anak kami seluruh kelas 9 semangat terus.